Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan belajar mengenai pekerjaan, profesi, dan profesional. Manusia dan kebutuhan sebagai makhluk yang istimewa. Untuk melengkapi kebutuhannya, manusia harus bekerja dan berkarya. Abdul Qadir Muhammad mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang bersifat material, baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. 2. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang bersifat non-material untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi, biasa yang disebut kebutuhan rohani. 3. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. 4. Kebutuhan pekerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, semua orang tentu harus bekerja agar bisa memperoleh penghasilan. Tapi apakah kamu tahu bahwa ternyata terdapat beberapa pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi? Kira-kira apa ya perbedaan profesi dan pekerjaan? Di bawah ini kita akan membahas mengenai perbedaan pekerjaan dan profesi beserta contohnya. Hal ini bertujuan supaya kita dapat membedakan antara keduanya dan menghargai setiap profesi dan pekerjaan orang lain, jika dilihat dari pengertiannya. Profesi dan juga pekerjaan juga mempunyai perbedaan. Walaupun memang di Indonesia sendiri masih banyak orang yang menganggap bahwa keduanya adalah sama. Oleh sebab itu, kita coba untuk mencari perbedaannya mulai dari definisinya sampai ciri-ciri dari keduanya. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu pengertian dari pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa perlu mempunyai suatu keahlian ataupun keterampilan khusus. Tujuan dari melakukan pekerjaan tersebut dilakukan guna memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu artinya, setiap orang dapat melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, pekerjaan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contoh pekerjaan yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari adalah petani, operator, nelayan, penjual yang ada di toko, dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan dan bukan termasuk ke dalam profesi. 1. Pekerjaan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Untuk melakukan pekerjaan, setiap orang dapat melakukannya tanpa terkecuali. 3. Pekerjaan dapat dilakukan tanpa membutuhkan ilmu ataupun keterampilan khusus. 4. Biasanya, pekerjaan hanya bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup kecil. 5. Pada dasarnya, pekerjaan dianggap mempunyai status yang cukup rendah di mata masyarakat, sementara pengertian dari profesi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar keterampilan dan juga pengetahuan yang kita punya. Dengan begitu, profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau semua orang. Mereka yang mempunyai profesi pasti sebelumnya sudah menempuh pendidikan ataupun pelatihan tertentu untuk memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Untuk memperoleh keterampilan ataupun pengetahuan khusus itu biasanya dilakukan melalui pendidikan ataupun pelatihan seperti kuliah hingga kursus singkat. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bukti bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, dibuktikan dengan adanya ijazah, sertifikat, dan izin untuk bekerja dalam profesi tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang lain, mereka yang mempunyai profesi dikenal sebagai tenaga kerja profesional. Mereka akan menyediakan layanan berdasarkan ilmu dan juga aturan yang mereka kuasai. Perbedaan lainnya dalam hal penghasilan. Tenaga kerja profesional tersebut nantinya akan menerima gaji atau upah yang sesuai dengan keahlian dan layanan yang disediakan.
Ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya atau yang termasuk ke dalam profesi. 1. Menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya selama bertahun-tahun. 2. Profesi mempunyai status yang cukup tinggi di kehidupan masyarakat pada umumnya. 3. Biasanya, profesi akan memperoleh gaji atau menghasilkan pendapatan yang banyak. Berikut ini ada contoh beberapa profesi yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. A. Programmer. B. IT support. C. IT help desk. D. Web developer. E. Web designer. F. Web chief editor. G. Python developer. H. Graphic designer. J. Android developer. Dengan kata lain, profesi mungkin saja dapat dikatakan menjadi suatu pekerjaan. Akan tetapi tidak semua pekerjaan dapat dianggap sebagai sebuah profesi. Sama halnya dengan pekerjaan, profesi juga mempunyai karakteristik ataupun ciri khusus yang membedakannya dengan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa pembahasan tentang karakteristik tersebut. 1. Telah melalui ujian kompetensi. Orang yang bersangkutan harus lulus dalam uji kompetensi. Melalui ujian tersebut, bisa disimpulkan apakah orang tersebut bisa atau layak untuk menjalankan profesi di bidang tertentu ataupun tidak. 2. Memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Sebagai salah seorang yang profesional, dalam melakukan tugas profesinya juga harus dibatasi oleh kode etik tertentu. Hal tersebut bertujuan supaya dalam menjalankan tugasnya, orang yang bersangkutan tidak berlaku sewenang-wenang atau memanfaatkan profesinya tersebut. 3. Memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. Mereka yang bekerja dan mempunyai profesi tertentu mempunyai keterampilan dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya. Itu artinya, profesi tersebut bukanlah seseorang yang bisa apa saja dan serba tahu. Mereka yang mempunyai profesi sudah menempuh jalur pendidikan dan mungkin saja berbagai pelatihan yang panjang. 4. Umumnya bekerja untuk kepentingan umum. Contohnya saja profesi guru yang bekerja mendidik siswa atau generasi penerus banda. Kemudian profesi dokter yang bekerja untuk membantu orang-orang dalam mengatasi permasalahan kesehatan mereka masing-masing. Sama halnya profesi lainnya seperti polisi ataupun pengacara. 5. Memiliki lisensi. Lisensi tersebut digunakan sebagai salah satu bukti bahwa seseorang memang sudah berkompeten dalam bidang tersebut. 6. Memiliki otonomi kerja sendiri. Mereka yang mempunyai profesi juga harus memiliki otonomi kerja sendiri. Itu artinya mereka bekerja berdasarkan teori yang sudah disepakati bersama dan sudah dikuasai selama pendidikan ataupun pelatihannya. Sehingga langkah yang diambil tidak akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar. 7. Tergabung dalam asosiasi resmi. Mereka yang mempunyai profesi juga biasanya tergabung ke dalam asosiasi resmi yang juga diakui oleh pemerintah. Asosiasi tersebut juga berguna untuk mengatur anggotanya termasuk menjaga supaya kode etik yang sudah disepakati kemudian dilaksanakan. Profesi dan profesional. Menurut Khalil Gibran, orang yang profesional adalah orang yang mencintai profesinya. Dengan mencintai profesi, orang akan terpacu untuk terus mengembangkan kemampuan yang mendukung profesi tersebut. Kembali menilik pada pengertian profesi yang telah dibahas sebelumnya. Seorang pelaku profesi haruslah memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Seorang yang profesional adalah seseorang yang menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Tidak setengah-setengah atau sekedar tahu saja sehingga benar-benar memahami hakikat pekerjaan yang ditekuninya. 2. Mampu mengonversikan ilmu menjadi keterampilan. Seorang yang profesional juga harus mampu mengonversikan ilmunya menjadi keterampilan. Keterampilan
Artinya dapat melakukan praktik-praktik atau kegiatan khusus sesuai tugas dan pekerjaannya dengan baik. 3. Selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Biasanya pada setiap profesi, terdapat suatu aturan yang disebut kode etik profesi. Selanjutnya, seorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Untuk menjadi seorang yang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut. 1. Komitmen tinggi. Seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukan. 2. Tanggung jawab. Seorang profesional juga harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri. 3. Berpikir sistematis. Seorang yang profesional harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. 4. Penguasaan materi. Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan materi pekerjaan yang sedang dilakukannya. 5. Menjadi bagian masyarakat profesional. Seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya. Titik penekanan dari profesionalisme adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesional. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam bidang tertentu. Profesionalisme. Sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang profesional. 2. Fokus utama. Profesional. Fokus pada keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu dalam bidang tertentu. Profesionalisme. Fokus pada sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang profesional. 3. Pendidikan dan pengalaman. Profesional. Memiliki pendidikan formal dan pengalaman kerja yang relevan dalam bidang mereka. Profesionalisme tidak berkaitan langsung dengan pendidikan dan pengalaman, tetapi lebih pada etika kerja dan integritas. 4. Tanggung jawab. Profesional. Bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan terkait dengan bidang keahliannya. Profesionalisme. Bertanggung jawab atas perilaku dan sikap mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai seorang profesional. 5. Kesadaran terhadap kode etik. Profesional. Mengikuti kode etik yang ditetapkan oleh profesi mereka. Profesionalisme. Memiliki kesadaran terhadap kode etik dan menerapkannya dalam setiap aspek pekerjaan mereka. 6. Perkembangan karir. Profesional. Berfokus pada peningkatan keahlian dan keterampilan dalam bidang mereka untuk mencapai kesuksesan karir. Profesionalisme. Mengutamakan integritas dan reputasi yang baik dalam membangun karir mereka. 7. Dampak terhadap organisasi. Profesional. Kontribusi mereka terlihat melalui hasil karya mereka dalam organisasi. Profesionalisme. Memiliki dampak positif pada budaya dan lingkungan kerja organisasi. Profesionalisme seseorang mengandung 1. Knowledge. Adalah unsur yang dimiliki seorang profesional di dalam dirinya, berupa wawasan ilmu pengetahuan yang cukup, benar dan baik, sehingga mampu mendasari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pengetahuan terhadap suatu bidang tertentu atau disiplin ilmu tertentu apabila didampingi keterampilan dan sikap yang baik, menghasilkan tindakan berhikmat. Pengamalan tindakan yang baik dan benar yang didasarkan kepada pengetahuan yang benar perlu didampingi sikap yang baik. 2. Skill. Salah satu unsur yang dimiliki seorang profesional, yakni memiliki keterampilan atau kemampuan melakukan tindakan secara benar dengan seni yang baik, diterapkan setiap kali melakukan tindakan. Seorang profesional
pasti mengembangkan secara terus-menerus keterampilannya. Seseorang yang terampil apabila didampingi sikap yang baik pasti disukai dan dipilih oleh kostumernya. Keterampilan seseorang perlu terus dikembangkan agar semakin meningkat kualitas keterampilan tersebut, sesuai perkembangan teknologi dan harapan kostumernya. Keterampilan membutuhkan pengetahuan yang terus dikembangkan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. 3. Attitude. Unsur sikap atau etika yang dimiliki individu yang tampak dan dirasakan setiap kali melakukan tindakan. Sikap yang terus-menerus dibaharui dalam kebaikan sehingga menciptakan reputasi yang baik di dalam dirinya. Sikap ini sangat berhubungan dengan keintiman individu dengan penciptanya, dengan Tuhan yang diyakini menyelamatkan dirinya dalam kehidupan yang kekal di akhirat. Sikap ini akan mengundang pujian dari lingkungannya. Seseorang dengan sikap yang baik akan mendorong diri sendiri untuk terampil dan cerdas karena memberikan totalitas tindakannya untuk kebaikan dan dalam kesempurnaan. Sikap yang baik pastilah melatih diri terampil dan mengembangkan pengetahuannya secara formal maupun informal serta belajar dari setiap pengalamannya. 4. Grooming bukan hanya tentang penampilan fisik semata, tetapi juga mencakup keterampilan dan etika profesional. Pe-grooming menjadi semakin penting dalam konteks bisnis modern di mana citra perusahaan dan kepercayaan pelanggan berperan kunci. Grooming membantu karyawan memahami pentingnya penampilan dan perilaku profesional dalam lingkungan kerja. Ini mencakup aspek-aspek seperti penampilan fisik, komunikasi verbal dan nonverbal, serta etika berpakaian. Grooming meningkatkan keterampilan yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan positif. Berikut merupakan 10 profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia, dan profesi yang paling menarik jika memiliki kesempatan untuk mengubah profesi ke industri teknologi. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.